Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibana wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu innama bu'itsu liutamima sholihal akhlak, yang artinya sesungguhnya Rasulullah diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwasannya akhlak memiliki keutamaan yang tinggi dalam Islam. Maka dari itu ada salah satu kisah dari kalangan para sahabiah yang dapat kita jadikan teladan atas kehebatan iman, sabar, serta akhlaknya. Beliau adalah Ummu Sulaim, atau ada pula yang menyebutnya sebagai Rumaiso, Sahlah, Anifah, atau Rumaisah. Lalu, siapakah itu Ummu Sulaim? Ummu Sulaim adalah ibu dari Anas bin Malik yang merupakan pelayan Nabi Muhammad SAW. Ummu Sulaim awalnya menikah dengan Malik yang masih kafir, kemudian ia dan Anas masuk Islam. Setelah Malik meninggal akibat terbunuh, Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Tholhah yang ketika itu pun masih kafir. Dari Anas menyebut bahwa Ummu Sulaim berkata, "Demi Allah, orang seperti Anda tidak layak untuk ditolak. Hanya saja engkau adalah pria kafir sedangkan aku wanita muslimah, sehingga tidak halal bagiku untuk menikah denganmu. Jika engkau mau masuk Islam, maka itulah mahar bagiku, dan aku tidak meminta apapun selainnya." Abu Tholhah pun menyanggupinya, ia masuk Islam kemudian menikahi Ummu Sulaim. Kabar ini terdengar sampai telinga Rasulullah. Bahkan Rasulullah bersabda yang artinya, "Aku belum pernah mendengar seorang wanita pun yang lebih mulia maharnya daripada Ummu Sulaim, karena maharnya adalah Islam." Ada pula kisah yang menunjukkan kehebatan Ummu Sulaim. Dari Anas menyebut bahwa ketika itu putra Abu Tholhah yang sakit meninggal dunia ketika Abu Tholhah sedang pergi keluar. Lalu setelah beliau kembali, beliau bertanya, "Apa yang dilakukan oleh putraku?" Ummu Sulaim pun menjawab, "Ia sedang dalam keadaan tenang." Setelah itu, Ummu Sulaim menyiapkan makan malam, berdandan dan bergaul dengan suaminya, kemudian bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika ada suatu kaum yang menitipkan sesuatu kepada salah satu keluarga, kemudian mereka meminta titipan mereka kembali, apakah tidak diperbolehkan untuk diambil?" Abu Tholhah pun menjawab, "Tidak." Ummu Sulaim pun berkata, "Bersabarlah dan berusahalah raih pahala atas kematian putramu." Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Sulaim tersebut? Yang pertama, kita harus berpendirian kokoh, memegang teguh keimanan juga ketauhidan. Jangan mengorbankan agama hanya karena hendak menikah dengan orang yang bukan muslim. Yang kedua, kita senantiasa harus bersikap lemah lembut dan menuturkan lemah lembut ketika mengabarkan kematian. Dan disunahkan ridho terhadap takdir yang terasa pahit. Sebab yang dimiliki manusia hanyalah titipan dari Allah yang sewaktu-waktu dapat diambil. Dan yang ketiga, jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Ummu Sulaim begitu ridho dan ikhlas atas kematian putranya. Kemudian Allah menganugerahkan kepada Ummu Sulaim seorang putra yang bernama Abdullah. Bahkan dari Abdullah inilah lahir 9 keturunan yang semuanya penghafal Al-Quran sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat lainnya. Masya Allah. Demikian teladan yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Sulaim. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita keimanan, kesabaran, serta akhlak mulia. Juga semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ditunjukkan jalan menuju kebenaran dengan kemudahan dalam mengikutinya, dan ditunjukkan jalan menuju kebatilan dengan kemudahan menjauhinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.